Berapakah harga yang katanya ayam ini merupakan ayam dari surga? Selamat datang di channel saya, dan di video ini saya akan membahas tentang ayam hias. Mungkin buat sebagian orang ayam hias tuh terdengar asing karena di Indonesia itu rata-rata kita lebih familiar dengan burung kicau, burung hias, atau kucing hias dan ikan hias. Nah, ayam hias itu apa? Saya di sini tidak akan membahas ayam lokal. Justru yang saya bahas di sini adalah ayam import dari China. Sombong amat. Seperti yang ada di samping saya ini namanya secara global, secara dunia ini namanya golden pigeon, atau juga sering disebut sebagai Chinese pigeon, atau orang-orang Cina itu menyebutnya ayam Hong. Hong yang artinya warna merah, karena hampir 50% ayam ini berwarna merah. Dari dada, perut, sampai ke pangkal ekor, warnanya merah. Oke, saya di sini akan menceritakan dari sejarahnya dulu. Ayam ini pertama kali ditemukan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758 di pegunungan barat China. Jadi Carl Linnaeus ini adalah seorang ahli zoologi, ahli botani, dan seorang dokter hewan. Waktu itu, oh ya, beliau itu asli orang Swedia. Jadi pada waktu itu beliau tugas di pegunungan barat China dan secara tidak sengaja menemukan ayam ini. Dan Carl jugalah yang orang yang menamai ayam ini untuk pertama kalinya golden pigeon, dan sudah diresmikan hingga sekarang. Dan pada tahun 1880 ayam ini dibawa ke Perancis oleh para pedagang Cina untuk diperkenalkan di sana supaya bisa berkembang biak di sana, dan ya supaya menyebar lah. Jadi orang-orang Cina itu kan kebanyakan berdagang pada zaman dulunya. Nah, sambil membawa dagangan mereka juga membawa ayam ini untuk diperkenalkan. Dan pada tahun 1975 ayam ini secara resmi masuk ke Indonesia. Itu pun lewat importir lokal, karena ya selain harganya yang mahal, perizinan juga masih susah waktu tahun 75 itu. Dan barulah pada tahun 1980 ayam ini secara resmi masuk ke Indonesia sebagai salah satu hewan koleksi di kebun binatang kita. Dan cuman sayangnya pada waktu itu belum terlalu diminati dan masih belum tahu juga cara berkembang biaknya seperti apa, jadi kurang booming. Dan sekarang kita masuk ke karakteristik. Jadi yang berwarna-warni di samping saya ini ada jantannya. Dia seperti warna pelangi, sangat komplit sekali warnanya. Dan sedangkan untuk betina warnanya itu biasa aja, kayak coklat-coklat, kayak warna burung puyuh gitulah. Oke, jadi karakter ayam ini mudah kaget. Dan ketika kaget, dia ini akan terbang, cuman terbang itu nggak jauh. Paling sekitar 10 atau 15 meter, jadi ketika kaget terbang, turun lagi. Dan ayam ini juga ayam yang bisa mendeteksi bahaya. Jadi sangat-sangat siaga lah ketika ada yang mendekat, baik itu manusia ataupun hewan lain. Dalam jarak 10 meter dari ayam ini, dia sudah tahu bahwa ada yang mendekat. Termasuk juga ayam ini termasuk pendeteksi gempa juga. Jadi beberapa menit sebelum gempa datang ke tempat dia, ayam ini sudah mengeluarkan alarm seperti siulan-siulan bunyi seperti itulah, untuk memberitahu yang lainnya bahwa bakal ada gempa yang datang. Jadi ayam ini ketika makan itu, atau di siang hari, jadi mereka banyaknya beraktivitas di siang hari. Jadi mereka tuh kebanyakan di bawah, makan pun di bawah, berkembang biak pun di bawah.
Dan ketika malam hari mereka tuh baru nengger di atas. Di alam liarnya itu gitu. Jadi di atas pohon gitu. Nah, ketika ketika malam tidur di atas pohon sampai matahari terbit baru turun ke bawah nyari makan, eh, berkembang biak segala macam. Dan ayam ini juga cenderung lebih suka lebih suka berlari kencang daripada terbang. Dan ayam ini juga dikenal mampu beradaptasi dalam suhu yang ekstrim, termasuk salju yang sangat dingin sekali ataupun suhu panas yang sangat-sangat ekstrim. Karena di Cina itu kan ada 4 musim dan 2 dari 4 itu adalah musim panas dan musim salju, tapi mereka bisa bertahan dan berkembang biak. Nah, untuk jantan sendiri dari ujung paruh sampai ekor itu panjangnya itu 75 cm dan untuk betina sekitar 60 cm. Nah, ayam ini sudah menyebar ke seluruh dunia, jadi memang keberadaannya bukan hanya di Cina saja, di Indonesia pun sekarang sudah banyak yang punya seperti ini. Cuman sayangnya masih masih pada belum kenal lah, masih masih asing gitu ketika melihat ayam ini. Kadang banyak orang juga yang lihat ini burung apa ayam, ya ini ayam sekarang saya jelasin. Kalau di alam liarnya, ayam ini tuh hanya mampu bertahan 5 sampai 6 tahun ya karena persaingan di alam liar itu berat lah. Dan di penangkaran saya ini karena makanan yang terjaga dengan vitamin dan perawatan yang baik, dia bisa bertahan 15 sampai 20 tahun. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian cara berkembang biak dari golden pigeon. Di alam bebasnya, golden pigeon ini hanya berkembang biak dari bulan Agustus sampai bulan Januari atau dari awal musim hujan sampai penghujung musim hujan. Sedangkan di penangkaran, ini dia ini nggak ada musimnya, jadi tergantung bulunya itu sudah rapi atau belum. Soalnya yang namanya unggas itu kan ada istilah yang namanya mabung atau turun bulu. Nah, ketika turun bulu, mereka itu tidak mudah untuk kawin. Setelah bulunya tumbuh, setelah rapi, barulah mereka akan mudah untuk kawin. Dan untuk usia matang mencapai usia kawin, jantan ini membutuhkan waktu 1,5 tahun, seperti yang di samping saya ini. Dan 1,5 tahun juga lah waktu yang dibutuhkan untuk jantan mencapai warna seperti ini. Jadi dari lahir itu nggak langsung kayak gini ketika menetas dari telur tuh. Jadi warnanya masih abu-abu, coklat, mirip-mirip betina lah kayak gini. Hanya saja kalau betina dari pertama menetas sampai sekarang tuh tidak mengalami perubahan warna, masih tetap gitu-gitu aja. Dan betina ketika pada musim kawin, betina itu mampu bertelur 30 sampai 40 butir kalau di penangkaran saya. Dan kalau di alam liarnya itu sekitar 8 sampai 12 butir. Karena ya asupan makanan yang kurang, karena kan protein yang kurang. Sedangkan di penangkaran di tempat-tempat seperti ini itu pasti yang namanya nilai gizinya pasti dijaga supaya dia bisa sehat dan bisa berkembang biak dengan lancar. Dan ketika masuk musim kawin, jantan itu akan menari-nari merayu betina supaya mau dikawini. Dan untuk makanannya juga nggak jauh beda, sebenarnya sama aja kayak ayam pada umumnya. Pakai pur atau layar, saya kasih serangga juga untuk supaya mirip di alam liarnya. Dan juga biji-bijian seperti yang di samping saya ini, saya juga ngasih sayuran, ada toge, ada pepaya, dan ada sosin, itu untuk melancarkan metabolismenya supaya dia pencernaannya bagus dan bertelur juga gampang, mau kawin juga gampang. Dan telur golden pigeon ini menetas di usia 22 sampai 23 hari kalau di mesin inkubator. Karena saya di sini menetaskan telur ini pakai mesin inkubator, jadi tidak dirami dengan betinanya. Karena kalau dirami dengan betina ini terbatas untuk mengarami telurnya, paling bisa ya sekitar 8 sampai
12 butir lah, nggak akan bisa dirami semuanya. Nah, dan untuk kandangnya, nah ini nih, yang ini jadi pengalaman saya karena ada beberapa konsumen saya yang pernah beli ke saya. Saya waktu itu lupa nggak nanya apa mereka sudah punya kandangnya atau belum. Dan ternyata setelah dicek mereka tuh kandangnya tuh disamain dengan kandang ayam biasa. Nah, kandang ini juga satu hal yang harus diperhatikan karena ayam ini nggak mungkin disamakan dengan kandang ayam biasa yang dari kayu tuh yang kecil-kecil karena dia memiliki ekor yang panjang. Jadi ketika dikasih kandang yang sempit pasti dia bulunya nyangkut-nyangkut, ekornya pun putus-putus, kasihan. Jadi kalau misalkan berminat untuk beli ayam ini, siapkan dulu kandangnya dengan ukuran yang ya minimal 1,5 ke 1,5 lah, dengan tinggi 1,5 juga. Kalau contoh di kandang saya ini 1,5 ke 2 meter dengan tinggi 2 meter. Dan alasnya dikasih pasir cor. Kenapa saya memilih pasir cor? Karena pasir cor itu bisa menyerap cairan, bisa membuat kotorannya itu mengering, dan bisa menyerap bau. Jadi selama ini pun nggak pernah bau. Dan pasir cor itu untuk satu kandang itu bertahan sampai 6 bulan. Jadi ketika udah 6 bulan harus diganti. Jangan terus-terusan nggak diganti, nanti malah jadi penyakit. Nah, sekarang saya masuk ke yang ditunggu-tunggu, mungkin pada bingung soal harga ya. Berapakah harga yang katanya ayam ini merupakan ayam dari surga? Ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya, mungkin karena warnanya jadi cantik sih. Nah, untuk sebelum saya bahas harganya, saya juga mau kasih tahu bahwa ayam ini juga termasuk salah satu usaha yang menjanjikan. Karena begini, saya menggolongkan ayam hias itu menjadi dua. Yang satu itu ayam hias biasa, yang satu itu exotic fat. Ini masuk dalam kategori exotic fat karena warnanya eksotik gitu. Dan exotic fat itu cenderung harganya itu bertahan, tidak pernah hancur ketika panen di mana-mana. Mungkin akan turun sedikit, tapi tidak akan sampai turun banget, enggak. Dia paling akan turun sekitar 500 ribuan dan itu wajar gitu. Nah, untuk harga sepasang dewasa, tapi ini sebelumnya saya juga mengingatkan kembali, ini tergantung penjualnya juga dan tergantung kondisi. Karena contoh ketika kondisi sedang mabung atau turun bulu, harga ayam ini pasti hancur. Jadi ya, kalau untuk yang seperti ini pasaran di harga 8 sampai 10 juta per pasang. Tapi kalau lagi mabung ya di bawah 8 juta lah. Karena proses untuk merapikan bulunya itu cukup lama, sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan untuk usia anakan, nah anakan di sini ayam ini tuh nggak dijual anakan usia 1 atau 2 bulan, tapi usia 5 atau 5-6 bulanan lah. Jadi ketika usia 5 sampai 6 bulan, ayam ini tuh sudah mulai kelihatan mana jantan, mana betina. Karena di bawah usia 5 bulan, warnanya tuh sama. Nggak seperti ini. Ini contoh yang dewasa, contoh yang sudah indukan. Jadi sama aja, kayak puyuh coklat gitu, bingung mana yang bedain jantan dan betinanya. Tapi ketika masuk usia 5 sampai 6 bulan, nanti sudah terlihat mulai mutasi warna, sudah keluar warna yang cerah, nah berarti itu jantan. Nah, untuk usia anakan yang sekitar 5 atau 6 bulan, per pasangnya itu sekitar 5 sampai 7 juta. Tapi untuk harga ini saya ingatkan kembali, tergantung penjualnya dan tergantung kondisi hewannya. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi harga yang saya informasikan itu belum tentu sama ketika menanyakan kepada penjual yang lain, gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Ditunggu aja video yang lainnya karena masih banyak ayam hias yang akan saya bahas. Oke, assalamualaikum.